Jawabannya adalah B, betul itu. B. Nanti kalau teman-teman ada yang menjawab benar, bisa kita koreksi bersama kalau ada yang salah juga. Oke, dilihat yang jawaban A, roja'a al-waladu yabki, juga sama sebenarnya mengandung hal, yaitu lafaz yabki di sini menjadi hal, cuman hal dalam contoh ini adalah hal jumlah, yaitu hal jumlah fi'liyah. Maka tidak bisa termasuk ke dalam pertanyaan kita. Karena pertanyaan nomor 1 adalah hal mufrad. Jumlah manakah yang mengandung hal mufrad? Maka jawabannya adalah B, karena di sini ada lafaz rakiban sebagai hal mufrad. Baik, okay. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Nomor 2 di sini ada pertanyaan, al-halu yakunu ghaliban, hal biasanya ber-i'rab apa? Coba kira-kira saya pengen lihat jawabannya. Di sini ada yang tahu hal dalam ilmu nahwu itu i'rabnya apa? Di sini ada rafa', marfu'an, ada majruran, ada mansuban, ada majzuman. Kira-kira mana i'rab dari hal? Ya, hal bagaimana i'rabnya? Kira-kira hal itu termasuk marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma, atau majzumatul asma? Kira-kira i'rabnya apa ya hal itu ya? Hal sini mulai banyak yang menjawab C, ada nggak kira-kira yang menjawab i'rab lain? Ya, i'rab lain hal ber-i'rab apa? Ya, semuanya menjawab C, yaitu mansuban. Betul, mudah sekali. Hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan sahibul hal, maka jelas jawabannya adalah mansub yang C. Betul. Al-halu yakunu ghaliban mansuban. Biasanya beri-i'rab nasab. Ya, seperti inilah soal-soal yang biasanya diujikan pada saat ujian penerimaan masuk kampus-kampus di Timur Tengah, khususnya adalah Universitas Al-Azhar Kairo. Dan sebagai informasi bagi teman-teman yang sekarang menonton, kalau mempunyai keinginan, kalau mempunyai cita-cita ingin berkuliah di luar negeri, khususnya di Universitas Al-Azhar Kairo, kami di sini Kampung Arab Al-Azhar menyediakan jalur keberangkatan, yaitu mediator Al-Azhar Center Paris. Ya, kami di sini menyediakan mediator keberangkatan untuk berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang berminat untuk kuliah di Mesir, maka silakan daftarkan diri teman-teman ke kami, ke Kampung Arab Al-Azhar Paris ini, dan kami akan mengurus segala pemberkasannya, dan nanti teman-teman tinggal menjalani prosesnya untuk kemudian berangkat. Diperkirakan jika teman-teman mendaftar di tahun ajaran depan, yaitu tahun ajaran 2728, maka teman-teman akan berangkat di sekitar bulan Agustus atau September. Jadi ini hanya sebagai latihan, ini hanya sebagai persiapan saja untuk kisi-kisi bagaimana soal yang biasanya diujikan pada saat ujian penerimaan masuk di Universitas Al-Azhar Kairo. Oke, lagi dong soalnya, siap. Kita lanjutkan pembahasannya. Oke, soal nomor 3. Ini soalnya berikutnya. Oke, sambil menunggu kita berpindah ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Oke, masih berkaitan dengan ilmu nahwu dan sorof. Oke, ilmu soal qawaid. Oke, nomor 3 di sini dilihat, masih tentang hal. Dilihat nomor 3 di atas. Al-halu fil jumlati. Al-halu fil jumlati. Waqafal khatibu 'alal mimbari. Waqafal khatibu 'alal mimbari. Bentar. Sebentar, saya sambil melihat soalnya. Nomor 3, waqafal khatibu 'alal mimbari sabital ja'shi. Coba bersama-sama jawab, ya. Coba sama-sama jawab. Nomor 3, waqafal khatibu 'alal mimbari sabital ja'shi. Lafaz yang menjadi hal dalam contoh ini adalah lafaz A, al-mimbar, B, sabit al-ja'shi, C, al-khatib, D, waqafa. Kira-kira, silakan. Saya tunggu jawabannya. Kita lihat, kita bahas bersama-sama lafaz mana yang berkedudukan sebagai hal. Okay? Isim yang ber-i'rab nasab yang berkedudukan sebagai hal dalam contoh ini adalah lafaz. Banyak sekali yang menjawab B, betul. Banyak sekali yang menjawab B. Kira-kira ada yang mempunyai jawaban lain? Okay? Kira-kira apakah ada yang menjawab lain? Okay? Sabit al-ja'shi. Oke,
Kira-kira lafaz mana yang menjadi hal dalam jumlah tersebut? Waqafal khatibu 'alal mimbari sabital ja'sy. Betul, semuanya menjawab B. Betul, jawabannya adalah B. Karena sabital ja'sy adalah satu-satunya lafaz dalam contoh ini yang beri'rab nasab. Di mana tadi kita sudah bahas bahwa hal itu i'rabnya wajib nasab. Maka ketika ditanya mana lafaz yang menjadi hal dalam contoh ini, tinggal kita cari saja lafaz yang dibaca nasab dalam jumlah tersebut. Sabital ja'sy. Teman, okay. Tadi ada yang bertanya tentang tatwir, okay. Tatwir yang tahun ini berangkat bulan berapa tad? Okay, baik. Sebagai informasi bahwa kami di sini Kampung Arab Al Azhar Pare sebagai mediator keberangkatan ke Al Azhar Kairo, tahun ini akan memberangkatkan insya Allah sekitar 170 peserta yang akan dibagi menjadi beberapa kloter. Insya Allah kalau semuanya dilancarkan, insya Allah kloter pertama akan berangkat pada bulan Agustus, di mana nanti akan disusul dengan kloter-kloter lain di bulan September, Oktober, November, dan Desember, mungkin paling telat. Okay? Jadi kalau teman-teman di sini ada yang berminat ingin berkuliah di Al Azhar Kairo, silakan daftarkan diri teman-teman di sini. Nanti kita jalani prosesnya bersama. Kami sebagai mediator akan membantu pengurusan berkas dan teman-teman tinggal menjalani prosesnya saja. Mulai dari ujian awal, kemudian mengikuti daurah lughah ila akhirih sampai berangkat di tahun depan insyaallah. Okay? Untuk informasi lebih lanjutnya silakan nanti hubungi admin berkaitan dengan keberangkatan ke Al Azhar Kairo. Kita lanjutkan soalnya. Nomor 4. Nomor 4, diperhatikan soalnya. Fil jumlati, dalam jumlah di bawah ini, min alamatin najahi ayyakunal mar'u sadiqan fi amalihi. Diulangi ya. Min alamatin najahi ayyakunal mar'u sadiqan fi amalihi. Artinya, di antara tanda-tanda kesuksesan adalah jika seseorang jujur dalam pekerjaannya. Jadi orang yang sukses adalah orang yang bisa jujur dalam pekerjaannya. Pertanyaannya, ma al-mubtada? Ma al-mubtada, manakah lafaz yang menjadi mubtada dalam contoh di atas? Saya tunggu jawabannya. 1, 2, 3, silakan tulis di kolom komentar. Lafaz mana yang menjadi mubtada dalam jumlah di atas? Min alamati an-najahi. Alamati jadi mubtada, an-najahi jadi mubtada, atau ayyakunal mar'u jadi mubtada, atau shadiqan jadi mubtada. Mana lafaz yang menjadi mubtada dalam jumlah di atas? Oke. Min alamatin najahi ayyakunal mar'u shadiqan fi amalihi. Mana lafaz yang menjadi mubtada dalam contoh di atas? Sudah ada yang menjawab A? Olive menjawab A. Alamati di sini jadi mubtada. Oke, coba kita bahas bersama-sama kira-kira mana lafaz yang menjadi mubtada. Pertama-tama, mubtada itu i'rabnya adalah rafa'. I'rabnya rafa'. Jadi kalau kita melihat lafaz alamati di sini, alamati sudah jelas i'rabnya adalah jar. Alamatnya menggunakan kasroh, maka jelas tidak bisa menjadi mubtada. Alamati tidak bisa menjadi mubtada. Ada jawaban lain, mana lafaz yang menjadi mubtada pada contoh di atas? Oke, ada yang menjawab C, ada yang menjawab B, oke, yang Ibn Salim menjawab B. Mana lagi kira-kira jawaban yang lain? Oke, mana lafaz yang menjadi mubtada pada contoh di atas? C. Boleh. Coba kita lihat jawabannya. Ayyakunal mar'u shadiqan C. Ya, betul, jawabannya adalah C. Dalam contoh ini mubtada'nya adalah lafaz ayyakunal mar'u shadiqan. Mubtada'nya berupa kalimat isim yang disebut dengan masdar muawwal. Oke, masdar muawwal adalah ketika fi'il mudhari' yakunu diberi an amil nasab, maka ini disebut sebagai masdar muawwal. Masdar muawwal sah untuk menempati posisi yang seharusnya diisi kalimat isim. Mubtada misalkan, mubtada boleh terbuat dari masdar muawwal. Jadi kalau kita i'rabi satu persatu, min alamatin najahi kedudukannya menjadi khobar, yani khobar muqaddam, kemudian ayyakuna al mar'u shadiqan fi amalihi itu menjadi mubtada, yani mubtada muakhar. Baik, ya, min alamati khobar muqaddam, ayyakuna adalah mubtada muakhar. Sejauh ini kira-kira apakah ada yang mengalami kesulitan? Ya, apakah terlalu sulit soalnya bagaimana? Ya, sampai sejauh ini karena ini adalah soal-soal yang biasa diujikan, soal-soal yang biasa keluar dalam ujian penerimaan masuk di kampus-kampus di Timur Tengah. Baik, itu nomor 4. Kita lanjut ke nomor berikutnya.
Hah? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, masih berkaitan dengan ilmu qawaid, yaitu nahwu dan shorof. Ini membedah kedudukan setiap kata. Oke, siap. Wah, Nomor 5. direkam. Jadi perhatikan soalnya di sini. Nomor 5. Ayul jumal al-atiyah yajibu fiha taqdimul khabar 'alal mubtada. Coba diperhatikan pilihan jawaban A, B, C, D pada soal nomor 5 ini. Oke, soal nomor 5. Ayul jumal al-atiyah yajibu fiha taqdimul khabar 'alal mubtada. Jumlah manakah yang wajib mendahulukan khobar dari mubtada'nya? Manakah jumlah di atas ini yang khobarnya wajib mendahului mubtada'nya? A. At-talibu fil fasli. B. Indi kitabun nafi'un. C. Al-jawwu mu'tadilun. D. Muhammadun karimun. Coba dijawab. Saya pengen ngelihat jawaban dari teman-teman di sini. Silakan tulis kolom komentar jawabannya di kolom komentar. B, yang Ibnu Salim menjawab B, Indi kitabun nafi'un. Ada lagi yang menjawab lain-lain. Diesta bisa menjawab B, Becakyong menjawab B. Apakah ada jawaban lain? Oke. Jumlah mana pada pilihan berikut ini A, B, C, D yang khobarnya wajib didahulukan? Padahal secara aturan dasar ya, secara aturan awal, ketika kita membuat jumlah ismiyah, posisi awalnya itu kan harusnya mubtada dulu, baru kemudian khobar. Posisi awalnya adalah mubtada di awal, kemudian dilanjut dan ditutup dengan khobar. Jadi posisinya tuh mubtada dulu baru khobar. Tapi ada beberapa situasi di mana justru wajib mendahulukan khobar ketimbang mubtadanya. Wajib penulisannya adalah khobar terlebih dahulu, baru kemudian disusul dengan mubtadanya. Inilah yang disebut dengan khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, oke, dan mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Lah, mana contoh A, B, C, D ini di mana khobarnya wajib didahulukan dari mubtadanya? Semua menjawab B. Semua menjawab B. Adakah jawaban lain? Ya, selain jawaban B. Oke, adakah jawaban lain selain B? Oke, jawabannya betul adalah indi kitabun nafi'un, yaitu B. Tapi kalau ditanya alasannya kenapa? Oke, kira-kira kenapa pada contoh indi kitabun nafi'un mubtada'nya wajib diakhirkan atau khobarnya wajib didahulukan? Kenapa? Alasannya karena khobarnya, perhatikan lafaz khobarnya. Oke, perhatikan lafaz khobarnya. Khobarnya adalah indi. Oke, kenapa indinya ini wajib didahulukan? Karena indi berupa jar majrur, di mana mubtada'nya berupa kitabun isim nakiroh. Ini adalah situasi di mana kita wajib mendahulukan khobar dari mubtada'nya. Bagaimana? Situasinya adalah ketika khobarnya berupa jar majrur atau zorof dan mubtada'nya berupa isim nakiroh. Maka wajib khobarnya mendahului mubtada'nya. Karena kalau tidak didahulukan khobarnya, akan terjadi kesalahpahaman bahwa jar majrurnya itu bukan khobar. Bahwa jar majrurnya adalah na'at. Semisal ada kekhawatiran itu, maka dalam kondisi seperti ini khobarnya wajib didahulukan atas mubtada'nya. Betul? Jadi jawabannya adalah B, indi kitabun nafi'un. Kita bedah, indi khobar, ya, indi khobar, khobarun muqaddam, dan kitabun nafi'un adalah mubtada muakhir. Ya, tidak boleh dibalik posisinya. Tamam. Kita lanjut ke nomor 6. Diperhatikan di sini. Ayyul jumal al-atiyah khobaruha shibuhu jumlatin. Oke. Iya. Ediesta Imriti itu ya Bang. Ya, ada penjelasan itu di Amriti, betul. Di Nozom Imriti ada penjelasan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Kapan khobar itu wajib muqaddam? Tadi yang saya jelaskan, ketika khobarnya berupa jar majrur atau zorof dan mubtadanya berupa isim nakiroh. Dalam penjelasan Imriti itu termasuk situasi yang wajib untuk mendahulukan khobarnya. Tamam. Oke. Soal nomor 6. Ya, ayul jumalil atiyah khobaruha shibuhul jumlatin. Jumlah manakah di bawah ini yang khobarnya berupa khobar shibih jumlah? Ini sekaligus menguji ingatan kalian, menguji pemahaman kalian tentang materi khobar. Karena pada bab mubtada khobar ada penjelasan bahwa khobar itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, dan ada khobar shibih jumlah. Pertanyaannya, dalam 4 pilihan ini A, B, C, D, manakah yang khobarnya berupa khobar shibih jumlah? A. At-talibu yaktubu wajibahu. Al-ilmu nafi'un. Al-kitabu fawqat tawilati. D. Al-mu'minu akhlaquhu aliyatun. Mana di antara 4 jumlah ini yang khobarnya berupa khobar shibih jumlah? Ada yang menjawab B. Ada yang menjawab B, Eren. Ada juga yang menjawab C. Hampir kebanyakan semuanya menjawab C, yaitu al-kitabu fawqat tawilati.
al-kitabu fawqa tawilati. Ada juga yang menjawab A, oke, yuhu menjawab A, at-talibu yaktubu wajibahu. Ya, ada lagi yang menjawab C, yang Ibnu Salim. Sejauh ini yang Ibnu Salim jawabannya selalu konsisten, ya, selalu menjawab dengan yakin C. Abu Nabil ada yang A menjawab, yuhu menjawab C. Oke, siap. Oke, kira-kira jawabannya. Kira-kira. Tapi sebelum menjawab, kita coba bahas dulu apa itu khobar syibi jumlah. Khobar syibi jumlah itu apa? Khobar syibi jumlah adalah khobar yang berupa jar majrur atau zorof. Ketika khobarnya berupa jar majrur atau zorof, maka ini disebut dengan khobar syibi jumlah.